Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Firdaus fillah rahimakumullah. Setiap orang yang beriman pasti menginginkan ketika kelak kehidupan di akhiratnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dan dimanapun ketika dia sudah mengikrarkan iman, pasti menginginkan bahagia di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Namun dalam satu hadis riwayat Abu Daud, ada 4 orang yang sejak sekarang pun sudah dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW mengutarakan dalam sebuah hadis, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafarin. Surga merindukan akan 4 kelompok manusia. Yang pertama, dalil Quran. Orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, dan berikutnya mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Rasulullah SAW merupakan sosok figur manusia yang dalam dirinya, dalam ucapannya, dalam perilakunya menggambarkan nilai-nilai Al-Quran. Bahkan ketika Abu Bakar bertanya pada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah kata Siti Aisyah, Rasulullah adalah akhlak Rasul adalah Al-Quran. Rasulullah seperti halnya Al-Quran yang berjalan. Beliau senantiasa tilawah, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan ini mestinya patut dicontoh oleh umatnya, sehingga Al-Quran bukan hanya dalam bentuk bacaan, Al-Quran bukan hanya bentuk tulisan, tapi Al-Quran nampak dalam implementasi kehidupan kita, keseharian kita dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dan dalam kehidupan yang lebih luas. Itu yang dirindukan oleh surga, dalil Al-Quran, orang yang senantiasa tilawah Al-Quran. Yang keduanya, orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya bisa menjerumuskan dia ke dalam jurang kehinaan. Banyak orang-orang yang kena lisannya terjerembab ke dalam kehinaan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Orang yang dirindukan oleh surga kelompok yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dia lebih baik diam ketimbang berbicara pembicaraan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam murkanya Allah. Dan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan pada orang-orang yang kelaparan. Nilai Islam tidak hanya mencetak manusia-manusia yang soleh secara pribadi, namun Islam mendidik manusia yang soleh secara pribadi maupun secara sosial. Islam tidak menginginkan umatnya dia berkali-kali pergi umroh, berkali-kali pergi haji, namun dia tidak ada kepedulian dalam kehidupan sosial. Seorang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan dia. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya sholat seseorang pun dikatakan bohong, agama seorang pun dikatakan bohong. Bukan orang yang tidak bersolat, bukan orang yang tidak haji, dan bukan orang yang tidak saum, serta bukan orang yang tidak umroh, namun orang yang melaksanakan ibadah namun tidak ada hasil dari ibadahnya dalam kehidupan sosial, dalam bentuk memberikan bantuan pada orang-orang yang memerlukan bantuan dia. Itu kelompok yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempatnya adalah orang-orang wassaimi fi syahr Ramadan, orang-orang yang saum pada bulan Ramadan. Orang yang saum bulan Ramadan bukan hanya orang yang menahan lapar dan dahaga saja dalam hadis diutarakan, tapi orang yang menjaga berbagai macam hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah saum Ramadan. Banyak orang-orang yang lapar kata Rasulullah, banyak orang-orang yang haus kata Rasulullah, tapi sedikit orang yang saum. Apa artinya? Bahwa saum bukan hanya meninggalkan lapar dan dahaga saja, meninggalkan makan dan minum saja. Namun saum jauh lebih dari itu adalah kita belajar mengawasi diri kita. Jangan sampai kita, lisan kita, perbuatan kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi akan kesempurnaan ibadah saum.
Banyak orang-orang yang saumnya tertolak, yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Namun lisannya tidak terjaga, matanya tidak terjaga, tangannya tidak terjaga, dan aktivitasnya tidak terjaga. 4 golongan inilah yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, yang membaca Al-Quran. Yang keduanya, orang yang senantiasa menjaga lidahnya, jangan sampai menyakiti orang lain. Dan yang ketiganya, orang-orang yang peduli terhadap sosial. Dan yang keempatnya, orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah saumnya dengan dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.